Halo semuanya, selamat datang di AS Center YouTube channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kisi-kisi kriteria penilaian tes wawancara PPS Pemilu tahun 2024. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Terus ikuti channel ini agar supaya rekan-rekan mendapat update informasi mengenai contoh soal, kisi-kisi soal, dan juga tutorial-tutorial pemecahan permasalahan seputar dunia hukum. Baik, langsung saja. Apa saja kira-kira yang harus disiapkan oleh rekan-rekan nanti dalam rangka menghadapi tes wawancara PPS Pemilu tahun 2024? Yang pertama, rekan-rekan akan diminta menjelaskan diri Anda atau menjelaskan soal latar belakang rekan-rekan semuanya. Biasanya ini menyangkut soal perkenalan ya, pendidikan, kemudian pengalaman bermasyarakat itu apa, kemudian tujuan mendaftar penyelenggara pemilu atau PPS ini apa. Nah, jadi di bagian intro atau pendahuluan wawancara ini rekan-rekan harus mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian kriteria penilaian yang kedua, ini jelas terkait pengetahuan tentang kepemiluan. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan rekan-rekan terkait kepemiluan, dalam hal ini khususnya adalah PPS, maka setidaknya saya merangkum ada 2 poin ini yang teman-teman harus siapkan. Yang pertama ada administrasi kepemiluan, kemudian kedua teknis penyelenggaraan kepemiluan. Nah, ini diantaranya rekan-rekan juga harus paham atau harus mempelajari terkait apa itu tugas dan wewenang dan kewajiban PPS Pemilu 2024. Itu ada di Undang-Undang 7, nanti rekan-rekan bisa cari. Kemudian kriteria penilaian yang ketiga itu adalah integritas diri Anda. Jadi di seputar integritas diri ini isinya diantaranya adalah keterlibatan dengan partai politik. Nah, apakah rekan-rekan terlibat dengan partai politik, misalkan menjadi anggota partai politik. Nah, itu diperlukan kejelasan ya terkait apa sejauh mana terlibat atau tidak, karena mengingat rekan-rekan dalam hal ini melamar sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian yang ketiga, keterlibatan menjadi saksi calon atau saksi partai pada saat pemilu yang kemarin ya. Kemudian keterlibatan sebagai calon peserta pemilu ini menjadi calon peserta. Kemudian kelima, ini soal profesionalitas. Nah, sejauh mana ini teman-teman jawab dengan senetral mungkin ya, tidak terlibat dalam aktivitas partai, mengingat teman-teman mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian kriteria penilaian yang keempat, nah ini biasanya tetap ditanyakan nanti, komitmen. Nah, apa komitmennya rekan-rekan semuanya nanti? Yang pertama itu pasti akan diperdalam terkait kerja penuh waktu ya. Nah, ini sangat penting bagi penyelenggara pemilu terkait kerja penuh waktu ini, mengingat penyelenggara pemilu itu mempunyai tugas yang sangat lumayan berat karena harus bekerja penuh waktu, siang dan malam harus siap melaksanakan tahapan. Kemudian yang kedua, loyalitas. Nah, ini korelasi dengan yang nomor 1. Kemudian mempunyai visinya rekan-rekan apa, ingin bergabung menjadi anggota PPS. Nah, kemudian kriteria penilaian yang kelima, ini pengetahuan atau penguasaan lokal sesuai wilayah masing-masing. Nah, ini sangat penting juga ya, nanti pasti menurut saya akan ditanyakan juga terkait pengetahuan dengan rekan soal pendalaman pengetahuan wilayah kerja sesuai kelurahan atau desa masing-masing.
Nah, misalnya demografi wilayah kerja dan seberapa dekat Anda dengan masyarakat setempat. Ini misalnya adalah rekan-rekan harus tahu berapa jumlah RT, berapa jumlah RW di wilayah kecamatan, wilayah kelurahan atau desa masing-masing rekan-rekan. Nah, ini harus dihafalkan ya, soal berapa RT, berapa RW, kemudian pemahaman wilayah tempat di satu kelurahan atau desa tertentu itu. Itu 5 kriteria yang mungkin akan ditanyakan, akan diperdalam oleh pewawancara dalam tes PPS Pemilu tahun 2024. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton.